Buah jeruk gerga yang banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ini menjadi salah satu komoditi unggulan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dengan kaya akan vitamin C yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh jika mengkonsumsinya. Nah pemirsa, di Lensa Rafflesia kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana budidaya jeruk gerga Lebong, tepatnya di Desa Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Lalu seperti apa selengkapnya? Bersama saya Kosti Saramizenda, inilah Lensa Rafflesia. Jeruk gerga merupakan salah satu komoditas potensial Desa Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Dengan warna yang kuning dan rasanya yang manis dan segar, serta buahnya yang cukup besar, menjadikan jeruk ini sebagai salah satu produk unggulan hortikultura daerah. Oke Sobat Lensa, kita akan menuju ke salah satu rumah petani jeruk gerga yang ada di Desa Rimbo Pengadang ini, yaitu Bapak Herson. Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak Herson, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama nunggu Pak? Udah lama. Oke, untuk kebunnya di mana lokasinya Pak? Ya di atas ini kita langsung aja. Nggak jauh ya? Enggak. Sekitar berapa meter? Paling kita 100 meter. 100 meter, oke. Jalan kaki aja kali ya? Iya. Yuk Pak, buruan. Yuk Sobat Lensa, kita langsung ke kebun jeruk gerganya Pak Herson. Mari Pak. Kebun jeruk gerga yang dimiliki Pak Herson tidak jauh dari rumahnya, hanya berjarak sekitar 300 meter saja. Namun, sebelum tiba ke kebun, Pak Herson mengajak saya untuk melihat bibit jeruk gerga terlebih dahulu. Di Indonesia yang besar aja gitu. Jadi untuk yang sudah dilabel ini untuk tahun 2002 ini akan dibagikan kepada masyarakat di Kelurahan Pengadang. Oke, berarti ini bibitnya ya? Bibit. Asal mulanya ini berasal dari JC, padang bawahnya, padang asamnya. Diameter yang ukuran pensil atau telunjuk ini baru bisa diokulasi gitu. Jadi umur okulasinya 25 hari bisa dibuka tutup gitu. Nah, kayak gini kan, ini bekas sambungannya. Nanti dililit dengan plastik, setelah mulai nampak tumbuh umur 25 hari, plastik ini dibuka. Nah setelah dibuka nanti sekitar 2 hari tunasnya mulai tumbuh. Oke. Berarti untuk satu bibit ini untuk satu pohon berarti ya Pak ya? Ya. Benih jeruk. Untuk perawatannya mungkin untuk bibitnya ada perawatan tersendiri nggak Pak? Kalau untuk perawatan ya harus minimal kita penyemprotan, pemupukan minimal 1 minggu sekali gitu. Penyemprotannya minimal 15 hari sekali. 15 hari sekali berarti ya. Ini umuran berapa Pak bibitnya ini Pak? Itu sudah umur hampir 5-6 bulan. Oh 5-6 bulan. Kita lanjut ke kebun jeruk ya Pak? Yuk silakan jalan. Kebun milik Pak Herson ini terbagi menjadi 2 lokasi. Kami pun menuju ke lokasi kebun pertama, mengingat jarak kebun yang cukup dekat dari lokasi titik awal kami berjumpa. Ya, jadi ini ya Pak ya, kebun jeruk gerga milik Pak Herson. Iya. Kurang lebih berapa luas kebunnya Pak? Kalau yang ini 1 hektar. 1 hektar. Oh ini bagian bawah tadi Iya, ya? bagian Bapak bawah. jelaskan tadi. Oke, kalau bagian atasnya nanti berapa hektar? Itu 2 hektar lebih lah. 2 hektar lebih. Jadi totalnya sekitar 3 hektar Ya. lebih ya. Jadi untuk di kebun bawah ini Pak, total mungkin batang dari pohon jeruknya ini ada berapa Pak? Ini semuanya 215 batang. 215 batang. Cukup banyak ya Pak ya? Ya. Dari tahun berapa nih Pak mulai nanam ini di sini? Akhir tahun 2016. 2016. Berarti udah sekitaran 5 tahun, 6 tahun 6 berarti tahun. ya, 6 tahun. Jadi untuk per batangnya sendiri, nah ini memang tingginya seukuran ini atau bakal lebih tinggi lagi nih Pak pohon jeruknya Pak? Enggak, sebenarnya tergantung cara kita membuat gitu. Nah misalnya cara pemangkasan, kalau nggak memahami pemangkasan bisa menjulang, kan banyak jeruknya tinggi, nggak bisa diambil buahnya. Kalau ini memang kita buat secara pemangkasannya
pemangkasannya itu Hmm. sudah agak lama gitu. Berbuah satu kali baru dipangkas, membuat satu bentuk gitu, Oh, supaya memang. dia lebih Gitu seperti ya kayak bentuk. payung. Heeh. Itu yang dipangkasnya bagian mana, Pak? Kita ambil bagian yang dalam supaya dia kosong. Ya berarti rantingnya nggak berfungsi kan, kayak yang di dalam ini kan kosong. Nah, biar dia ranting yang keluar itu biar cepat masuk pantulan matahari gitu, biar buahnya lebih bagus nanti kalau sudah masuk pasca panen. Pohon yang di belakang Bapak ini, Pak, sekitaran berapa usianya, Pak? Ini kalau untuk kisarannya, kalau kita lihat sekarang memang dikit, tapi nanti sudah membesar, sebenarnya luar biasa juga buahnya. Usianya berapa? Kalau menurut ini usianya sudah hampir 6 tahun gitu. Udah 6 tahun, sekitar 6 tahun Iya. ya kurang lebih, berarti mungkin udah sering juga dipanen ya, Pak, Iya. ya, usia kayak gini. Jadi kalau yang di belakang ini tergolong masih muda. Sebenarnya sama saja sebenarnya, tapi cuma beda jeruk aja. Yang ini beras tagi, ini agak ya. Oh, nggak cuma jeruk gerga berarti di kebun Bapak. Iya. Kalau untuk buahnya sendiri itu memang buahnya di ujung-ujung kayak gini ya, Pak? Ya, buat ujung daun kayak gini. Kalau dia sudah keluar pucuk muda, sudah keluar kayak gitu, sudah jelas keluar bunga gitu. Ya. Dalam satu pohon jeruk gerga ini mampu menghasilkan buah pilihan 50 hingga 100 kg. Dibutuhkan perawatan yang maksimal, seperti pada pemupukan, yang berguna untuk merangsang pertumbuhan dan memberikan kualitas buah yang terbaik. Pada kebun jeruk gerga milik Pak Herson ini dilakukan pemupukan setiap 3 bulan sekali, berdasarkan jenis pupuk yang ia punya. Memang rata-rata setiap pohonnya itu buahnya rimbun kayak gini ya, Pak, ya? Ya. Jeruk gerga ini. Ya. Kalau bedanya jeruk gerga sama jeruk-jeruk lainnya mungkin apa, Pak? Cuman perbedaannya, karena jeruk ini tahan, disimpan gitu. Ya kalau kita metiknya betul-betul masak, dia nggak terpengaruh oleh hal-hal lain. Tapi karena jeruk ini tahan, kalau kita simpan ya cukup bagus di tempat-tempat yang sejuk, hampir 25 hari sampai 15 hari dibanding jeruk-jeruk lain. 25 hari di Iya. luar ruangan Iya. yang suhu rendah berarti ya? Ya, kalau segi rasa sebenarnya masalah perbedaan tergantung kita masuk waktu panennya. Kalau jeruknya betul-betul dipanen, biasanya dari hitungan 9 bulan itu baru bisa dipanen sebenarnya. Itu baru sudah masak benar. Kalau dari segi perawatan sebenarnya nggak terlalu dibandingkan tanaman lain, masih ringan pekerjaan istilahnya perawatan jeruk. Cuman terkendala untuk 2 tahun ini masalah harga bahan-bahan paku itu naik ya, terutama pupuk, racun-racun luar biasa. Kalau untuk selama COVID ini hampir 2 kali lipat naik dari harga biasa. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang bisa menggagalkan petani. Nah, untuk perawatan seperti saya ini sebenarnya perawatan yang paling awal kalau jeruk sudah produktif kayak gini, perawatannya adalah intinya pemangkasan minimal setelah atau sehabis panen, minimal pemangkasan itu dalam 1 tahun 2 kali.
mana yang nggak berfungsi kita buka gitu supaya dia keluar. Terus perawatannya lain seperti pemupukan. Pemupukan itu cukup 1 tahun 3 kali kita lakukan dengan 3 kali dalam 1 tahun pemupukan, 2 ditabur, 1 kali pengocoran gitu. Kalau pengocoran itu misalnya buahnya mulai pecah warna supaya ada rasa-rasa manisnya lebih manis gitu, lengket manisnya. Pupuk yang digunakan pupuk apa? Kita gunakan misalnya KCL, TSP, dan Kisrit. Nah itu 3 jenis pupuk tuh tidak boleh dikurangi, tapi jangan terlalu banyak, standar saja. Kalau saya ini per batang tiga macam tadi, KCL, Kisrit, terus TSP, itu cukup 5 gram per batang. Ya, ya untuk sekali pemupukan selama 3 bulan. Oke lah, kalau gitu kita keliling lagi nih Pak. Lihat suasana kebun jeruk Gerga. Dalam membudidayakan jeruk gerga ini pada umumnya juga terdapat beberapa kendala yang akan dihadapi. Salah satunya serangan hama lalat buah. Lalat buah merupakan salah satu hama yang kerap merusak jeruk. Larvanya akan menyebabkan gugurnya buah sebelum mencapai kematangan yang diinginkan. Hal ini sangat merugikan karena dapat menghambat peningkatan produksi dan mutu buah jeruk gerga. Nah Pak, kebetulan ada yang ini udah bisa dibilang udah matang ya? Ya termasuk lah gitu. Termasuk ya, udah mulai, karena udah berubah warna Ya. berarti. Yang mana kira-kira Pak? Yang boleh dipetik? Kayak gini lah. Ini ya. Ini Ya. hampir juga berarti ya. Mungkin ciri-cirinya yang udah boleh dipetik itu gimana Pak? Sudah, Ukurannya atau gimana? pokoknya sudah hampir oranye lah, kuning gitu. Kuning, sudah kuning, benar-benar kuning gitu. Merata berarti kuningnya Ya. ya. Itu berbeda. Tuh, untuk ukurannya sendiri, misalnya ada yang kecil tapi dia kuning, nah itu masih boleh dipanen? Bisa dipanen gitu. Yang penting dia tuh sudah betul-betul kuning masak. Untuk rasanya tetap Sama, dominan manis berarti ya? ya. Nah Pak, untuk panen sendiri ini dilakukan tadi 9 bulan sekali katanya kan? Itu dalam sekali panen, biasanya dari kebun Bapak sendiri menghasilkan berapa kilo atau berapa ton Pak? Kalau untuk sekali panen dalam jangka waktu hitungan 1 tahun, itu hampir 30 sampai 40 ton. 30 sampai 40 ton. Lumayan banyak ya. Ya, Ini khusus untuk kebun yang di bawah Ya, atau ya. Ya, oh yang di di sini bawah aja. aja. Oh belum yang di Belum atas yang di berarti. sana. Kalau digabungin berapa mungkin? hampir 50-60-an. 60 ton. Waduh, lumayan banyak. Untuk harga 1 kilonya berapa Pak? Kalau kita ini, kalau penjualan itu kita main grade. Ada grade A, kita jual ke konsumen itu rata-rata 15 dan 17.000. Grade Kalau A ini grade yang gimana nih kriteria jeruknya? kriteria jeruknya 1 kilonya 4 buah paling banyak. 4 buah. Ya. Ukurannya Ukurannya agak yang paling namanya grade A ya besar-besar yang gitu. paling besar berarti ya. Grade A. Ya. 1 kilonya 4, 4 paling banyak. 15.000 itu. Iya. Lalu Untuk grade B-nya itu rata-rata 5 sampai 7 buah. 5 sampai 7 Ya, buah. 1 kilonya. 1 kilonya. Itu ukurannya juga berarti yang Beda yang agak dengan grade A tadi. lebih medium berarti ya, lebih Ya. kecil sedikit gitu. Ya. Nah, untuk grade C-nya hampir kayak gini. Oke, berarti ini yang kita petik ini tergolong di grade C, C. karena ukurannya yang kecil. Kecil. Sekarang kita langsung ke rumah melihat jeruk yang sudah dipanen itu. Berarti udah bisa dicicip ya di Ya. rumah ya. Oke. Yuk, kita ke rumah.
Memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sebagai suplemen vitamin, membuat jeruk gerga kian populer diminati masyarakat, terlebih di tengah pandemi saat ini. Jeruk gerga lebong telah terdaftar varietasnya berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 2286-SR-120-5-2012. Buah ini beradaptasi dengan peluang pasar sangat terbuka, dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 saja per kilogramnya. Tidak hanya peminat dari masyarakat lokal, jeruk gerga lebong ini pun turut merambah ke pasar luar daerah sekalipun. Sekarang kita masuk ke cara okulasi, terutama kita pilih bibitnya yang bebas penyakit ya. Karena hal itu sangat penting supaya waktu mulai atau sudah tumbuh, kalau bibit ini sehat, bagus, ya jelas hasilnya juga bagus. Nah, untuk okulasi ini namanya okulasi bonding atau okulasi tempelan. Nah, okulasi ini kita lihat batang bawah dulu, minimal ukuran diameternya cukup besar, paling kecil ukuran pensil, dan tinggi okulasi ukuran jengkal atau 25 cm kayak gitu. Nah, kita persiapkan mata interestnya, terus kita potong ya mata interestnya. Nah, kita ambil mata interest hitungan dari bawah ini, kita ambil di tengah aja. Nah, ini cara teknisnya. Kita letak di sini sesuai dengan ukuran mata interest tadi. Nah, langsung kita iris batang asamnya. Nah, kita buang kulit yang teriris tadi. Nah, langsung kita masukkan mata interest ke batang. Nah, jadi tepat ya. Nah, lihat kayak gini. Nah, kita ambil peralatan yaitu plastik itu untuk dililit ke mata interest tadi supaya dia bisa nempel sampai pertumbuhannya nanti bisa maksimal bagus. Nah, tekan kuat-kuat, diputar. Nah, tapi jangan sampai plastiknya 2 lapis mengenai mata interest tadi, cukup 1 lapis. Setelah selesai, ini hitungan hari ini sampai 25 hari. 25 hari apabila ini tidak ada kendala penyakit, biasanya kalau dia nggak hidup pasti hitam, kalau dia hidup pasti hijau tempelannya, tetap hijau kayak gini. Nanti kalau sudah 25 hari, biasanya mata interest yang tumbuh tunas biasanya tembus plastiknya, itu 1 lapis plastik. Nanti apabila sudah tembus umur 25 hari, ini baru diiris plastiknya. Baru kita memasuki pemotongan bagian batang asam yang atas. Berbagai dukungan juga telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengawali sinergi jeruk dalam program pengembangan kawasan agribisnis jeruk melalui penyediaan benih bermutu untuk masyarakat. Besar harapan bagi para petani jeruk gerga ini untuk lebih giat lagi dalam mempelajari teknik budidaya maupun mengembangkan lagi komoditi unggulan daerah ini. Nah, memang dari dulu kita masih dalam waktu belajar ya, terutama kita lihat dari tempat saudaranya Pak Gerga. Nah, terus kita mulai tertarik dari 2009 sampai 2010 kita mulai mengelola bibit. Nah, setelah bibit itu sudah hampir 1 tahun kita kelola, kita mulai istilahnya ada keinginan untuk menanam jeruk sehingga sampai saat sekarang ini sehingga dapat memberi ekonomi yang lebih baik. Nah, untuk saat ini bibitnya sudah lumayan murah gitu, cuma 25.000 per batang. Nah, untuk saat ini kita melakukan penanaman dari 2012 hingga tahun ini itu sudah hampir kita tanam 3 hektar berjumlah 660 batang. Nah, untuk
perawatan yang pertama kali ya waktu mulai penanaman yang 1 hektar pertama kali, itu kita masih melakukan perawatan secara sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Setelah dari tahun ke tahun kita menambah juga, hampir waktu itu sudah 2 hektar, maka karena kita tidak mampu bekerja sendiri, akhirnya kita melakukan mengajak teman-teman untuk harian gitu, sehingga tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Nah, untuk kedepannya, terutama bagi pribadi saya, kalau jeruk ini saya tetap kembangkan sampai kapanpun sehingga bisa memproduksi hasil yang lebih maksimal lagi. Begitu juga petani-petani kita di Kelurahan Rimbo Pengadang ini, semoga kita bisa melanjutkan di mana ikon-ikon ini supaya kembali lagi menjulang cemerlang lagi dengan nama Rimau Gergah Lebong. Harapan saya, ya kalau harapan sih panjang, kalau bisa pemerintah kita Kabupaten Lebong bisa membantu petani-petaninya supaya lebih makmur lagi, dan tanaman-tanaman jeruk yang sudah ada supaya dilakukan perpanjangan pemeliharaannya. Dengan rasa yang manis dan segar, kaya akan kandungan vitamin. Prospek penjualan jeruk gerga ini pun semakin melonjak. Terlebih di masa pandemi ini, dengan mengkonsumsi jeruk gerga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh berkat kandungan vitamin C yang dimiliki dari jeruk gerga ini. Memiliki ukuran yang besar dengan cita rasa manis dan segar, membuat jeruk gerga Kabupaten Lebong ini sangat potensial untuk dikembangkan. Tidak hanya dipasarkan di pasar tradisional, namun hingga saat ini jeruk gerga merambah pasar modern sekalipun. Baiklah pemirsa, demikianlah Lensa Malaysia kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan menjadi inspirasi untuk membudidayakan jeruk gerga. Akhirnya saya kasih saran Bizenda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.